Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton konten gue ini diberikan kesehatan ya, diberikan kesehatan walafiat dan juga dilancarkanlah dalam menjalankan hal dan aktivitas kalian. Sebelum lebih lanjut, gue akan memperkenalkan diri gue dulu. Oke? Basically ya, nama gue adalah Kurli, Culinary. Jadi biar lebih simpelnya, kalian bisa panggil gue Kurli. Karena Culinary kan panjang banget. Dan terus gue kenapa membuat konten ini karena basically juga gue ini suka banget masak. Hobi gue masak, tapi gue juga masak tuh yang nggak kayak chef-chef ya. Probably gue juga bukan seorang chef profesional ya. Jadi gue suka masak gitu ya, masak yang kurang lebih yang cukup dibilang praktis dan juga nggak ribet banget gitu, nggak terlalu banyak menggunakan kayak kondimen bumbu yang lebih rumit gitu ya. Tapi sometimes sih gue juga suka, cuman tergantung mood gue ya. Biasanya gue suka masak sih yang praktis sih, kurang lebih kayak begitu. Tapi sebelum lebih lanjut lagi, biar gue makin semangat nih bikin konten ke depannya, gue ingin mengingatkan kepada kalian untuk like, comment, share, dan subscribe channel gue ini supaya gue tuh biar makin semangat lah gitu bikin kontennya. Nah, penasaran kan gue mau bikin apa di sini? Kalian bisa lihat di sini kurang lebih cuma ada 4 bahan masak yang gue pakai nih. Di sini ada gula 50 gram. Terus ada tepung maizena 50 gram, lalu ada telur, dan terakhir ada susu UHT. Gampang banget kan tuh, kira-kira gue masak apa? Langsung aja nih gue kasih tahu nih. Gue akan masak susu panggang. Nah, sebelum lebih lanjut masaknya, gue ingin menceritakan sedikit ya. Susu panggang itu kalau nggak salah masakan awalnya tuh dari Eropa Timur, kayak dari Rusia, Ukraina, Belarusia kalau nggak salah. Terus kalau nggak salah ada nama Spanyolnya tuh, tadi gue udah searching. Namanya itu leche frita. Gue nggak tahu, kurang lebih gitulah. Leche frita namanya. Nah, sekarang it's time to kita masak nih. Kita olah nih bahan-bahan ini. Cuma ada 4 bahan doang loh guys. Yang pertama, kita masukin, ini kurang lebih udah ada 500 ml susu UHT. Langsung aja kita masukin semua. Kita masukin semuanya. Nah, sudah kita masukin. Lalu kita masukin telur. Tapi sebelum kita masukin telur, karena ini kita cuma pakai egg yolknya aja ya, atau kuning telurnya aja. Jadi kita pisahkan dulu nih. Ini gua ada alat namanya egg yolk separator gitu. Jadi pemisah kuning telur, kita pisah dulu kuning telurnya. Nah, kita ambil tisu sebagai biar nggak kotor banget gitu ya. Kita akan pakai 2 telur ya. Kita akan pakai telur. Oke. Satu jatuh guys, kayak gue kebanyakan. Ntar deh, ambil satu lagi ya. Pertama, udah sambil nunggu ini ya turun dulu si cara buatnya, kita masukin gula semuanya 50 gram. Lalu kita, ini belum semua. Pakai sendok deh guys. Lalu kita masukkan tepung maizenanya semua 50 gram. Selanjutnya adalah kita mix sampai larut ya. Kita mix semuanya ini sampai larut. Dan juga pasti agak lama, jadi jangan terlalu buru-buru banget ya. Karena supaya larutnya tuh pas gitu. Jangan sampai terlalu encer banget. Jadi untuk ngaduknya sampai larut banget gitu. Pas lah kurang lebih. Nah, kita sampai aduk, kita mix. Kita sampai merata dan larut semuanya. Nah, sip. Udah larut dan udah merata adonannya. Belum adonan sih, cairan-cairan ininya ya. Udah merata nih, udah sampai larut dan merata. Lalu kita masukkan ke dalam panci ini dan semuanya. Nah,
Udah masukin semuanya, kita udah masukkan ke panci. Selanjutnya adalah kita masak dan kita aduk dengan api sedang. Jangan apinya gede banget dan juga yang kekecilan. Cukup api sedang aja. Dan juga diaduk terus sampai kental. Sampai adonan itu kental. Lalu kita pindahkan ke wadah. Oke? Itu ya, sambil ngaduk-ngaduk gue ingin cerita-cerita sedikit ya. Kalau kenapa ya tadi ya, pertama kenapa gue sekarang mulai hari ini, mulai ya detik ini gue akan mulai bikin konten yang kayak gini yang masak, karena pertama ini sesuai dengan hobi gue. Gue suka banget masak karena gue kan tinggal ya mostly kadang-kadang sendiri ya, tapi kebanyakan sendiri sih. Gue tinggal sendiri dan gue juga orangnya suka makan. Gue suka makan yang ya yang praktis gitu ya, makanan praktis tapi yang gak ribet gitu ya, pokoknya praktis gak ribet deh. Terus kalau gue tuh ya, kalau kalian bisa lihat dikit nih, di sini kan ada kayak tempat makan hiking, terus di sini juga ada buku-buku. Itu karena gue suka ya, kadang-kadang kalau emang ada me time atau free time, biasanya gue suka kadang adventure gitu ya, entah naik gunung atau mungkin gue jalan-jalan gitu ya ke curug atau ke mana gitu. Terus kalau biasanya gue sambil bawa buku sih biasanya gitu, karena gue suka kadang-kadang ya untuk menambah ya sedikit wawasan gitu mungkin, atau me time lah intinya. Balik lagi ke sini sambil ngaduk, gue akan cerita sedikit ya. Untuk ngaduknya ini sih emang gak ada apa ya, gak ada waktunya, tapi intinya cuma sampai kental aja nih. Apa adonannya tuh jadi kental. Terus juga apa, makanan ini tuh sebenarnya kenapa gue masak ini kurang lebih karena ini gue inspirasinya, gue suka nonton ya kayak di TikTok, di YouTube, menarik gitu ya karena mudah gitu, sesuai dengan gue banget gitu, makanan yang makanan simple, praktis. Tapi harum sih, udah mulai harum. Udah mulai ketatnya, udah petak-petak. Oke, ini udah kental nih, udah adonannya udah kental, mungkin udah ada berbuih-buihnya. Kita matikan. Sedikit panas kayak ya. Nah guys, yang apa ya, rasanya tuh biasanya kan kalau manis banget tuh ada, kalau gue pribadi sih gue enak ya, tapi ini enggak sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pindahkan ke wadah panggangnya ini. Impression pertama gue sih setelah nyobain ini ya, gak diolah, dipanggang gitu ya, udah enak coy, asli. Karena gue personally gue nggak suka yang terlalu manis banget. Yang kemanisannya tuh biasanya mungkin ada juga yang rasain ya, ada sedikit bikin entah mual gitu ya, entah nggak enak aja gitu. Kalau gue sih personally enak sih, tapi kan ini gue ingin nyobain yang panggang karena gue pun pertama kali juga baru mencoba ini sih, masak ini. Oke. Ini udah. Nah, ini kurang lebih sebelum panggangnya adonannya kayak gini ya, cair-cair gini. Kalau tadi gue cobain sih enak sih. Setelah itu udah kita masukin wadah. Sebelum dipanggang, jangan dipanggang dulu karena masih cair ya. Harus dimasukin ke kulkas dulu, ke chiller dulu, jangan ke freezer, ke chiller dulu. Chiller, tapi sebelum kita masukin chiller karena ini masih panas ya, tunggu dulu sampai agak dingin, baru kita masukin ke chiller. Nah, setelah udah dikeluarkan dari kulkas nih, nah kurang lebih begini nih bentuknya nih, lonjong kayak tadi ya, karena sesuai dengan tadi wadahnya. Sekarang sebelum kita masukkan ke panggang, kita potong-potong dulu guys, panjang aja ya. Ini nggak ada teknik potongnya ya guys, motong rapinya. Kalau kalian motong rapi sih boleh banget, atau mau di jarak berapa senti gitu ya.
Tapi nggak apa-apa. Karena kita di sini cuma masak, kita melampiaskan hobi kita masak. Sekarang step keduanya adalah setelah dipotong-potong kita oles dengan kuning torik. Contohnya ya, lalu kita oles. Oke. Kita oles dulu adonan susu panggang ini. Harusnya sih gitu ya. Kita menambah karena kita baru pertama kali masak. Jadi kalau kalian boleh. Semoga ya. Wadah yang bagus. Kita masukkan ke dalam sedikit ya, sedikit masukkan ke dalam oven panggangan. Kita nyalain dulu ya. Tada! Ini dia nih setelah kita panggang selama 20 menit. Dan ini hasilnya nih. Nih hasilnya. Cukup bagus ya guys. Soalnya tadi agak berantakan ya pas sebelum proses mangganginnya, tapi sekarang udah gue bikin bagus nih. Kita lihat sedikit ya sebelum kita makan nih. Kita lihat sedikit, mungkin dari teksturnya sih bagus ya. Kalau ibaratnya kue tuh kayak kue lapis lah ya, kalian tahu kue lapis tuh. Ini kayak gini bentuknya sama kayak kue lapis. Terus dari ini sih kalau gue pegang sedikit sih lembek-lembek itu sih, tapi emang secara bagusnya ya itu tuh kalian masukin kulkas setelah di bake gitu ya, setelah dipanggang kalian masukin dulu tuh ke chiller atau freezer, mungkin nggak usah lama-lama, udah agak mengeras barulah kalian makan tuh, itu akan lebih bagus banget. Yuk langsung aja kita cobain pakai tangan aja ya guys. Sedikit nih, kita potek sedikit. Coba ya. Wah, makin. Bentar ya. Impresi pertama gua setelah makan susu panggang ini, kalau kalian cobain kayak ya semacam mashed potato yang hampir sama, mirip-mirip kayak mashed potato sedikit, tapi ini dominan rasanya tuh lebih banyak di susunya sih, karena susunya paling banyak ya 500 ml. Terus juga manisnya sih pas, sekarang kita cuma pakai 50 gram, jadi kalau kalian pengen menambah rasa manis, cobain lagi lah rasa tambah lagi gulanya gitu, jadi mungkin 75 gram gitu, 100 gram kalau ingin rasanya manis banget. Tapi so far enak sih ternyata. Nah ini gue rekomendasiin banget kalau kalian pengen buat cemilan nih, buat kumpul teman-teman kalian gitu, untuk kalian chill gitu, ini bisa banget sih, cocok banget. Impresi pertama gue good sih, ternyata enak juga ya, susu panggang. Mungkin ditambahin ditambahin susu yang manis gitu ya, susu manis ditaburin di atasnya nih, tuh the best sih kayaknya, lebih berasa gitu manisnya kalau kalian yang suka manis ya. Oke? Nah oke, gimana nih
apakah kalian puas setelah melihat konten bikin susu panggang ini? Gue harap kalian puas ya. Dan gue juga berharap banget kalian cobain nih bikin susu panggang ini. Karena kan ini tuh makanan keren banget ya. Karena ini makanan yang bisa dibilang hero banget lah. Kayak kalian bisa gaya nih ke teman kalian. Walaupun emang terlihatnya gampang banget, tapi ini kalau orang yang nggak tahu masak gitu ya, ngeliatin nih, wah keren banget nih. Apa bentuknya tuh kayak kue apa? Mungkin kayak kue pukis atau pie gitu ya, pie susu gitu, keren banget sih. Ini apalagi makanan Eropa, kalian bisa show off nih ke teman-teman kalian. Nah, gitu kurang lebih ya. Gimana? Semoga kalian puas ya yang tadi, dan juga kalian tuh bisa mencoba di rumah ya, try this at home gitu. Dan kalian juga bisa menambah wawasan gitu ya, kalau ternyata tuh makanan Eropa tuh nggak sulit gitu loh. Kalian bisa masak, ya kan banyak kayak pizza, mungkin yang umum tuh kayak pizza, lasagna, spaghetti kan tuh mungkin ada yang gampang, ada yang rumit kan. Nah ini rumit, ini apakah rumit? Enggak, ini nggak rumit kok, ini gampang banget. Kalian cuma butuh 4 bahan aja tadi ya. Untuk ngeliatnya kalian bisa flashback lagi, oke? Kurang lebih begitu. Sebelum gue pamit, gue ingin mengingatkan kepada kalian supaya gue semangat ya bikin kontennya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel dan konten gue supaya gue makin percaya diri untuk bikin kontennya. Dan juga kalian nih para viewers, para penonton, boleh banget untuk request nih di bawah di kolom komen. Apa ya? Request ya kalian, gue ingin masak apa gitu, kalian pengen ada ngasih gue improvement apa, ngasih feedback apa, itu boleh banget. Hari kan ya gue coba juga lebih tahu ya nanti ya gimana sih supaya gue jadi more better gitu ya, jadi lebih baik lagi lah intinya. Oke, gue pamit, Kurli pamit, nanti gue bakal balik lagi dengan konten-konten lainnya. See you next video guys, bye bye.